Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa Jogja TV. Tapi sebelumnya aplaus dulu deh untuk teman-teman dari RW2 Musik ya. Oke. Terima kasih loh ya, ini sudah membuka dengan sangat apik dan epic. Kalau tadi dibilang ini ayo kita healing gitu. Nanti kalau udah healing tetap harus jaga kesehatan ya. Healing tipis-tipis, apalagi besok udah mau weekend. Nah, senang sekali kali ini saya Latifah Nur Muslimah bisa hadir tentunya menyapa kembali di program kita Bincang Hari ini. Dan kali ini Jogja TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti akan banyak sekali insight-insight baru yang insya Allah akan dibagikan untuk Anda semuanya dan saya juga dong ya pastinya. Karena kita akan belajar bersama nih, kita akan lebih banyak mengetahui seperti apa sih transformasi layanan kesehatan pada usia produktif dan juga lansia. Nah, kalau kita lihat saat ini betapa komposisi populasi di Indonesia ini merupakan sebuah tantangan dan juga peluang jadi satu. Kenapa? Karena nanti di tahun 2035 sampai dengan kisarannya 2040 begitu ya. Kalau pernah tahu ada yang namanya bonus demografi Indonesia. Nah, itu nanti akan akan didominasi begitu oleh yang namanya usia produktif. Nah, tentu saja kualitas dari usia produktif itu harus benar-benar dijaga sehingga nanti akan menentukan nih kemana arah bangsa Indonesia. Apakah akan menjadi negara maju atau tidak. Nah, untuk itulah kali ini nanti akan kita hadirkan bersama perbincangan seperti apa sih kita di usia produktif ini harus terus menjaga kesehatan agar nantinya pada saat kita masuk di usia lansia bisa tetap berdaya, bisa tetap sehat dan juga bugar. Nah, langsung saja kita kenalan dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama, ini sudah hadir adalah Bapak Dr. Gregorius Anung Trihadi MPH. Beliau adalah Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Dr. Anung. Selamat sore Mbak Tifa. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sehat selalu. Sehat selalu. Ini kayak jarang sakit ya dok ya? Ya, harus tetap sehat. Harus tetap sehat ya. Dimulai dari pemikiran yang positif, nanti akan menimbulkan perasaan yang senang, kemudian juga akan menstimulasi kita agar bisa tetap sehat selalu ya. Ya, pastinya begitu. Oke, siap. Dan selanjutnya juga sudah hadir, pemirsa ini narasumber kita yang kedua yang di tengah. Ini famous sekali pastinya dan banyak fans fanatiknya juga nih. Karena sudah hadir adalah Bapak Dr. Probo Suseno, SPPD Kagerka, Finasim SEMM, karena beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam RSUP Dr. Sarjitos. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Probo. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Tifa dan pemirsa semuanya, selamat sore. Selamat sore, ini akhirnya bisa berjumpa dengan Dr. Probo yang jadwalnya juga sepadat Dr. Anung nih katanya ya, luar biasa. Tapi hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Nanti akan banyak berbincang kita ya dok ya. Insya Allah siap. Bagaimana kemudian kita beritahu banyak nih untuk pemirsa agar kita bisa dapat tips lebih banyak lagi mengenai seperti apa sih layanan kesehatan yang nanti bisa diterima oleh usia produktif dan juga lansia. Nah, nanti Anda bisa bergabung di 0274 451-777 untuk nanti menyampaikan pertanyaan Anda. Oke, saya mulai dulu dari Dr. Anung. Dr. Anung, ini sesuai dengan tema kita, transformasi layanan kesehatan pada usia produktif dan juga lansia. Apa sih sebenarnya yang dinamakan transformasi layanan kesehatan? Kok kayaknya istilahnya tuh berat banget gitu ya. Monggo dok, Ya, silakan. terima kasih Mbak Tifa. Sebenarnya ini istilah yang sebenarnya keren malahan, yang transformasi betul, pelayanan betul. kesehatan. Kenapa sih sebenarnya pemerintah menggunakan transformasi layanan kesehatan ya? Karena dulunya biasanya kan paradigmanya itu adalah paradigma sakit ya. Nah, saat ini harusnya menjadi paradigma sehat dengan didukung beberapa transformasi sesuai dengan visi dan misi presiden ya. Visi misinya jelas adalah mewujudkan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Nah, hal ini ditopang dengan beberapa pendekatan pelayanan kesehatan, terutama pendekatan melalui pendekatan siklus hidup. Ini yang penting, pendekatan siklus hidup. Jadi kita melihat nanti bagaimana siklus hidup dari manusia itu sendiri, dari mulai hamil sampai kemudian menjadi lansia. Nah, hari ini kita berbicara terkait dengan usia produktif dan lansia. Tetapi sebenarnya pelayanan kesehatan itu harus komprehensif menggunakan pendekatan siklus hidup saat sedang kehamilan,
sampai kemudian lansia. Oke, jadi ini juga berdasarkan dari Kemenkes RI dan juga visi misi Presiden itu sendiri ya? Iya, Oke. transformasi pelayanan kesehatan. Ya, dan untuk arah pembangunan kesehatan saat ini sebenarnya arahnya sedang kemana sih ini dok? Ya, untuk transformasi pelayanan kesehatan ini ditopang dengan 6 pilar sebenarnya. Ya. Namanya juga transformasi ya. Heeh. Yang pertama adalah transformasi pelayanan kesehatan primer. Primer. Pelayanan kesehatan primer itu adalah pelayanan kesehatan yang ada di sekitar masyarakat atau di tingkat pertama. Ya. Puskesmas dan jaringannya dan yang ada di masyarakat. Oke. Yang kedua, transformasi pelayanan kesehatan rujukan. Ini terkait dengan penguatan rumah sakit, optimalisasi sistem rujukan dan sebagainya. Kemudian transformasi ketahanan kesehatan. Ya. Nah, ini 3 hal ini ditopang oleh 3 transformasi yang sangat penting. Yang pertama adalah transformasi pembiayaan. Pembiayaan. Pembiayaan itu pasti penting. Iya. Yang kemudian yang kedua adalah SDM. SDM. Jadi transformasi SDM dan kemudian transformasi teknologi informasi. Inilah inti dari kebijakan untuk transformasi pelayanan kesehatan. Oke, jadi ini komprehensif, sangat-sangat menyeluruh, Yeah. semua sudah ada di situ, nanti tinggal aspeknya kita breakdown lagi begitu ya. Dan sesuai dengan tema kita kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai usia produktif dan juga lansia. Nah, sekarang saya ke Dokter Probo nih. Dokter, ini kenapa sih kita begitu pentingnya menjaga kesehatan kita di usia produktif? Kalaupun nanti sakit di usia lansia kan masih bisa berobat, masih bisa sehat gitu kan. Tapi kenapa sih harus dijaga sejak saat ini gitu loh dok? Apa sih nanti pengaruhnya di masa depan? Monggo. Ya, jadi kesehatan itu kayak orang nabung. Kalau status kebugaran yang tinggi, Iya. tua nanti karena ada hukum 1%, Mbak Tifa. 1%. Jadi pemirsa, ada hukum 1% setelah umur 30 tahun, ada berapa referensi 40 tahun, itu kapasitas fungsional orang itu berkurang 1% per tahun. Wah. Nah, pada usia produktif ini yang kita sedang asik-asiknya berkarya, kreasi, dan cipta, dan kolaborasi, membuat karya yang luar biasa jumlah dan jenisnya, ini banyak. Nah, kalau tidak menjaga diri, nanti pas tua udah habis energinya, cadangan kebugarannya rendah, Ya. sehingga di masa tua jadi lansia yang tergantung. Oh, tergantung. Dependen, ya, kalau sakit-sakitan. Padahal usia tua itu sendiri itu sudah ada ada beban-beban baik psiko, sosial, spiritual. Kalau nanti dia tidak menyiapkan pada usia produktif, pas usia tua pas turun, kebugarannya pas-pasan, masa tua udah nggak bisa-bisa. Sehingga dia sakit-sakitan, Ya. sering meskipun pakai BPJS ya, jadi sering readmisi atau sering pulang masuk rumah sakit. Iya. Sehingga tidak bisa berkarya. Padahal maunya tuanya kan pengen jadi tua yang setaman, sehat, senang, Betul. takwa, terhormat, mandi dan manfaat. Kalau sakit-sakitan nggak bisa apa-apa dia. Ya. Jangan kan kok bahagia dirinya sendiri, itu aja nggak bisa, apalagi membahagiakan orang lain. Maka pada usia produktif Betul. bersama dia menghasilkan sesuatu, mendapatkan sesuatu, harus menjaga Iya. staminanya. Oke, karena memang sebuah keniscayaan secara umur nanti fisik kita akan semakin berkurang ya. 1% per tahun. 1% per tahun. Kapasitas Wow. fungsinya ya. Ya, itu yang harus diwanti-wanti dari sekarang agar nantinya di saat kita sudah menginjak usia yang lebih tua lagi gitu kan, ini kita bisa tetap bugar dan tetap seperti anak muda ya. Sebenarnya bisa aja ya selama kita menjaga gitu di usia mudanya. Bisa tidak sih sebenarnya? Dok? Kronologis tua, tapi biologis masih bagus bisa. Bisa. Ya, jadi kalau disiapkan dengan baik-baik, jadi KTP boleh tua, tapi onderdil masih tampak lumayan biasa ya. Onderdil. Di usia 64, Iya. kemampuan 46. Ya, usia 76, kemampuan 67. Usia 83, penampilan 38. Iya. Jadi usia boleh tua, tapi fisiknya masih bagus. Oke, tapi yang sebenarnya disebut dengan usia produktif itu range-nya tuh usia berapa? Yang disebut usia lansia itu usia berapa juga, Dok? Kalau usia tua itu 60 tahun ke atas, tapi produktif sejak dia bisa menghasilkan sesuatu. Sebenarnya pralansia ya. Di bawah beberapa referensi itu di bawah 60 tahun itu produktif. Lansia masih bisa produktif, namanya second career ya. Meneliti karir kedua. Oh, oke. Jadi mungkin pada saat remaja 15 tahun sampai dengan 59 tahun itu bisa dibilang usia produktif ya. Bisa anak muda, dia kreatif, lagu, kemudian karya puisi, desain luar biasa. Ini dari 15 sudah bisa berprestasi, bisa membawa nama
bangsa negara kita di kancah internasional. Oke. Tua, begitu pensiun, pendidikan lagi kedua gitu. Ya, siap, nanti kita bahas lebih banyak lagi dan juga bagaimana sih kita nanti harus menjaga dan bahkan mengetahui nih faktor resiko yang harus kita benar-benar perhatikan agar nanti di usia lansia kita bisa tetap membahagiakan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang hari ini setelah yang satu ini. Dua orang anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabreta terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul. Ya, lansia kini dan nanti diharapkan bisa menjadi lansia yang smart. Apakah smart? Yang saya tahu infonya, smart itu adalah singkatan dari sehat, mandiri, aktif, dan juga produktif. Katanya begitu ya. Nanti kita konfirmasi nih sama narasumber kita. Dan pastinya masih kami hadirkan tema yang ini insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Mengenai transformasi layanan kesehatan pada usia produktif dan juga lansia. Silahkan ya, masih di Bincang hari ini apabila Anda memiliki unek-unek ataupun pertanyaan. Atau mungkin ada keluhan, atau mungkin ada yang ingin disampaikan gitu ya. Boleh silahkan di 451777. Kembali ke Dr. Anung. Dok, ini kita perlu tahu sebagai warga masyarakat Jogja. Jadi sebenarnya kondisi kesehatan masyarakat Jogja secara universal itu sekarang seperti apa? Apakah penyakit yang diderita itu lebih banyak yang penyakit menular, tidak menular, yang spesifiknya tuh yang bagaimana dok? Biar kita ini bisa wanti-wanti begitu. Silahkan dok. Iya, ini menarik. Iya. Tidak hanya di Jogja sebenarnya, Oh di iya? Indonesia ya. Ya. Ini mulai terjadi pergeseran pola penyakit. Yang dulunya adalah penyakit menular itu lebih dominan. Ya. Penyakit menular itu yang biasanya ada di Indonesia, di DIY, Ya. itu biasanya kan DBD, itu DBD. jelas ya, DBD. Kemudian malaria di beberapa kabupaten kota dulu ya. Ya. Itu penyakit menular. Tapi saat ini sudah mulai bergeser, penyakit tidak menularnya lebih dominan. Yang Lebih- seperti apa nih dok? Nah, berarti? penyakit tidak menular itu yang banyak terdiagnosis di masyarakat adalah hipertensi, penyakit darah tinggi, Iya. penyakit gula atau diabetes Iya, mellitus. iya. Kemudian ada beberapa penyakit stroke, jantung, cancer, itu semakin tinggi. Oh. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kasus-kasus penyakit menular ini dalam 10 tahun terakhir ini mulai meningkat dan proporsinya sudah lebih dari 50% daripada proporsi kasus penyakit yang secara keseluruhan. Wah, penyebabnya apa Inilah ya, yang dok? Iya. kemudian akhirnya transformasi pelayanan kesehatan tadi, Ya. peningkatan pelayanan, transformasi pelayanan kesehatan primer, salah satu poinnya adalah
ada 4 langkah di sana. Yang pertama adalah upaya mengedukasi masyarakat. Edukasi. Salah satunya ini ya. Iya, betul. Yang kedua adalah prevensi primer atau pencegahan primer. Pencegahan primer itu dilakukan dengan imunisasi atau vaksinasi. Kita biasanya kenal adalah vaksinasi imunisasi pada bayi, balita dan sebagainya. Kemarin COVID ya. Yang prevensi atau pencegahan sekunder adalah melakukan screening atau deteksi dini. Nah, Kementerian Kesehatan, pemerintah sudah menetapkan 14 jenis screening yang dilakukan untuk masyarakat Indonesia. Supaya salah satunya untuk mencegah, itu tadi Dr. Probo sudah mengatakan bahwa sebenarnya penyakit ini bisa dideteksi awal. Sehingga ketika lansia, ketika kita sudah masuk usia tua, itu kita tidak masuk dalam kondisi penyakit. Jadi dilakukan screening terhadap 14 penyakit yang berkontribusi menjadi penyakit-penyakit berat. Salah satunya adalah 14 itu yang bayi, yang satu di bayi adalah screening terhadap gangguan kongenital akibat kekurangan yodium SHK ya, screening hipotiroid kongenital. Terus kemudian yang berikutnya banyak ini screeningnya, ada screening hipertensi, ada screening untuk terjadinya CA cervix, kemudian CA mame, screening DM, screening hipertensi, screening untuk mencegah terjadinya penyakit jantung, ada 14 screening. Inilah yang diharapkan tadi paradigma sehat menjadi transformasi pelayanan kesehatan. Jadi kita lebih baik adalah mencegah dengan prevensi primer dan prevensi sekunder supaya beban atau penyakit tidak muncul pada usia produktif maupun usia lansia, produktif dewasa maupun lansia. Oke, betapa pentingnya kemudian deteksi dini atau screening ini ya, karena biasanya kalau ngelihat masyarakatnya, ini kalau ngerasa nggak ada gejala ya udah biarin dulu deh sampai nunggu sakit beneran baru periksa. Nah, Tapi itu justru menarik, Mbak. Gimana tuh, Pak? Karena rata-rata begini, rata-rata 7 dari 10 orang itu merasa dia tidak sakit, karena tidak bergejala. Nah, ketika di screening ternyata muncul potensi untuk penyakit tersebut. Waduh. Nah, kemudian dari yang terscreening katakanlah itu hanya mungkin 1 dari 3 orang yang kemudian akhirnya melanjutkan kepada penanganan lebih lanjut. Inilah pentingnya edukasi masyarakat. Betul. Diedukasi bahwa pentingnya di screening, kemudian setelah screening apa yang harus dilakukan untuk tidak jatuh ke dalam penyakit-penyakit tersebut. Oke, nah ini harus digarisbawahi pemirsa ya, betapa nanti harus banget nih mengadakan screening awal. Dan ini sebenarnya idealnya 1 tahun sekali atau berapa lama sekali? 6 bulan sekali? Bagaimana, Dok? Ya, ini masing-masing screening itu ada patokannya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau screening hipotiroid kongenital jelaskan itu dilakukan pada bayi baru lahir. Kemudian kalau screening terkait dengan hipertensi dan gula darah itu kan ada kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan bisa setiap rutin, bisa beberapa bulan sekali gitu kan potensinya. Kemudian untuk pemeriksaan terhadap risiko kanker payudara dengan sadari itu kan hanya 3-6 bulan sekali, itu harus dilakukan rutin juga gitu kan. Jadi memang patokannya berbeda-beda. Yang penting sebenarnya mencegah, mendeteksi lebih dini supaya ketika ada potensi kejadian penyakit itu bisa dicegah untuk tidak sakit berat. Oke, ini berarti pesan untuk diri kita masing-masing agar lebih peka lagi ya membaca Benar sinyal sekali. dari tubuh gitu. Oke, Dokter Probo, ini berarti kalau ngomongin sudah masuk nih ke ranah penyakit gitu ya, ini kemudian faktor resikonya apa sih yang nantinya kemudian bisa menyebabkan penyakit tidak menular, kalau sekarang dikatakan banyak sekali, kemudian juga dari munculnya permasalahan-permasalahan kesehatan yang akan datang tuh bagaimana faktor resikonya sebenarnya, Dok? Jadi faktor risiko itu adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan muncul penyakit. Jadi tentu banyak sekali tergantung apa yang mau disampaikan. Misalnya yang menyebabkan orang tuh di masa tua tergantung orang lain kan yang paling ngeri itu kan stroke, jantung, cancer, paling ngeri nih. Nah ini sebabnya macam-macam gitu, multifaktorial. Sehingga ada satu kode yang mudah diingat 035 140 200 6/7 KUA. Aduh, panjang dong, gimana ini Singkatan, hafalinnya? jadi orang pengen kena jantung, stroke, cancer, rumusnya ini. Pertama, 0 itu zero. Pertama, zero smoking, jangan merokok. Jangan merokok. Yang kedua, zero obesitas, jangan kegemukan banget. Gemuk dikit, cakep.
sedang cantik ya. Kemudian yang ketiga, jangan mengalami distres, ya, distres. Dan yang keempat, jangan pakai narkoba dan kelelahan yang sangat. Ya, itu zeronya, nolnya. Jadi dia nggak miliki itu. Kemudian yang kedua, 30 menit berolahraga setiap hari. Ya. Cara jadi mencegahnya, dan ini Anda suka olahraga nggak? Suka apa? Ya dari rumah ke sepeda motor, olahraga jari, ceceng gitu. Ya, atau Megang HP olahraga gitu ya, Dok, ya? olahraga, ternyata olahraga cuma sendi jempol. Waduh. Jadi kurang ya. Iya. Nah, olahraganya harus 30 menit olahraga, dan olahraga tadi bisa, kalau bisa jangan cepat, ya paling murah tuh. Iya. Ya 30 menit. Ya boleh dibagi 10 menit pagi, 10 menitnya 10 menit malam atau sore. Kemudian yang ketiga, 5 mangkok sayur buah setiap hari. Ternyata dengan 5 mangkok sayur buah setiap hari itu bisa mencegah kanker, stroke jantung, dislipidemia, kolesterol tinggi, triglycerid tinggi ya. Dan awet muda itu kalau sayur ya. Itu kemudian sayur buah ada pun ya. Kemudian mencegah kanker usus karena dia beraknya lancar. Sampah-sampah atau serat-serat dari makan tadi bisa mencegah garam pedu berhubungan lama dengan tinja di dinding usus gitu ya. Itu yang 35. Sekarang 140. Ya. Tensinya diusahakan di bawah 140 sistoliknya ya, yang atas. Bawahnya di bawah, kalau bisa di bawah 90 ya. Nah, berbagai cara ini, pakai diet, dengan olahraga, senam, musik dan sebagainya. Kemudian 35, 40, 200. Apa 200? Ada gula darah sewaktunya di bawah 200, gula darah sewaktu. Tik gitu. Habis makan 2 jam, 3 jam, tik berapa ini? Oh, 150, kalem. 130, cakep. Antara 100 sampai 200 gitu ya. Iya. Bisa produktif nih. Iya. Sampai tua pun sama. Ya. Dan yang berikutnya adalah 200 dah gula darah kolesterol total dari bawah 200 ya. Itu penting itu. Jadi kolesterol total di bawah 200 itu. Kemudian yang berikutnya adalah 100, apa itu kolesterol jahatnya LDL di bawah 100. Nah, sekarang apa itu 6 dan 7? 6 itu kolesterolnya asam uratnya di bawah 6 untuk perempuan, di bawah 7 untuk pria. Tapi sekarang para ahli mengatakan 7 aja semua gitu ya. Perempuan loh, masa 6, 7 aja gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah KUA. Awas, kelamin laki-laki itu berisiko lebih besar kena sakit jantung stroke. Oh. Ya. Kemudian K, keluarga. Bagi bapak ibu yang keluarganya kena jantung stroke, awas anak-anaknya ya. Apalagi bapaknya kena usia 54, ibunya di bawah 60 tahun, maka anaknya punya kans untuk kena jantung stroke. Maka harus hati-hati. Pencegahan primer, sekunder yang Dr. Anung sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah umur. Semakin tua, semakin mudah kena penyakit jantung stroke. Meskipun kolesterolnya bagus, tidak merokok, bisa kena karena faktor umur ya. Terakhir adalah A. Apa itu A? Kepribadian tipe A. Jangan kamu merungsung ya. Tok, kutu kamu harus suara ranking 1. Awas sih, orang kayak gini ini malah ya kena duluan. Tapi sebenarnya orangnya orang baik di tipe A. Jadi orang-orang yang pribadi tipe A itu orangnya memang baik, perfeksionis, ambisius, kompetitif. Negara itu maju, tapi sayangnya dia mati duluan. Gitu, gitu ya? Ya, tergantung sih. Banyak boleh kerjanya bagus, tapi hatinya tenang. Ya. Dan yang kedua adalah aritmia. Jadi kalau denyut jantung kita nggak teratur, diperbaiki, kalian mudah kena jantung stroke. Ya. Jadi kalau denyut jantung duk 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 cakep. Dipakai sini. Duk duk. Kalau denyutnya duk 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 duk. Ah ini masih ada ini. Ini jadi tipe itu yang paling setidaknya itu yang harus diwaspadai ya. Oke, jadi memang ternyata perilaku di usia muda itu akan berpengaruh untuk usia lansia, Dok ya. Betul sekali. Dan untuk keaktifan ini juga harus aktif bergerak tadi ya, termasuk olahraga ya. 30 menit ya. 30 menit jadi tadi. memang ada patokan sebenarnya untuk aktivitas fisik. Jadi memang sangat penting untuk melihat gambaran kebugaran kita secara umum sebenarnya. Ada tes kebugaran juga sih sebenarnya. Atau secara umum adalah tes untuk melihat kita punya potensi untuk terjadi penyakit-penyakit degeneratif tidak sih gitu kan. Dengan hanya mengukur satu tinggi badan. Oh, berpengaruh ya ternyata, Dok, tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Oh iya, saya tahu. Karena banyak lemak-lemak juga jahat di sini ya. Biasanya kalau kemudian lemak visceranya tinggi itu risikonya lebih tinggi. Dengan mengukur tinggi badan dan berat badan itu nanti kemudian dihitung dengan sangat sederhana berat badan per tinggi badan kuadrat. Kemudian kita lihat tabel, kita bisa melihat bahwa kita itu risiko tidak untuk terjadi penyakit-penyakit degeneratif. Karena di situ nanti mohon maaf dikategorikan sebagai normal atau kemudian kegemukan tingkat pertama, kegemuk tingkat kedua, atau obesitas juga kita menyebutnya. Itu. Atau kalau
tabelnya lupa, kita mudah saja menggunakan lingkar perut. Laki-laki di atas 90 atau di bawah 90. Kalau di bawah 90 itu risikonya lebih rendah. Iya. Tapi kalau di atas 90 risikonya lebih tinggi. Nah, kalau wanita adalah patokan lingkar perutnya adalah 80 cm. Oh ya, oke. Nah, itu sebenarnya di awal. Nah, kemudian kalau kemudian untuk aktivitas fisik patokannya sebenarnya aktivitas fisik yang rutin teratur, kategorinya sebenarnya minimal seminggu 3-4 kali. Sekali aktivitas fisik sebenarnya 30-40 menit. Tidak harus aktivitas fisik yang mahal. Berjalan saja itu sudah sangat cukup untuk aktivitas fisik. Oke, siap. Minimal jalan kaki pemirsa ya. Selangkan waktu gitu kan, berapa menit aja. Mungkin di akhir pekan lebih enak bersama dengan keluarga, jadi lebih semangat juga ya. Karena kalau sendiri biasanya semangatnya naik turun, tapi kalau ada yang nemenin biasanya lebih semangat lagi ya, Dok ya. Betul. Harus olahraga meskipun sebentar. Nah, seperti apa lagi nih kira-kira transformasi layanan kesehatan pada usia produktif dan juga lansia? Silahkan temukan jawabannya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Kan nangon bok jajan, akhirnya nyong tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Sapa Mas Jagot kadesya tumen bangkeane duwe sapa Mas bakeane ya tumen. iki piye iki piye
Pemirsa, kelompok usia produktif adalah aset negara yang harus terus dijaga karena mereka-mereka inilah yang nanti akan menggerakkan roda perekonomian bangsa. Semoga bukan hanya katanya, tapi juga ini menjadi sebuah kenyataan yang sehingga bisa memunculkan nih rasa semangat kita untuk terus menjaga kesehatan. Oleh karena itu kali ini Jogja TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bosan-bosannya kami edukasi untuk masyarakat, kami sosialisasikan kepada Anda betapa pentingnya menjaga kesehatan, dan tema kita kali ini adalah mengenai transformasi layanan kesehatan pada usia produktif dan juga lansia. Nah, langsung saja ke Dr. Probo. Dok, ini kalau melihat tadi ya ternyata ada pergerakan bagaimana kemudian tren penyakit itu sudah bergeser menjadi penyakit tidak menular. Tapi ternyata di kenyataannya di lapangan mungkin ya banyak juga pasien nggak sih dok yang sudah dikasih tahu tapi kayaknya ngeyel aja gitu bawaannya. Kenapa sih orang Indonesia kok kayaknya susah gitu untuk dikasih tahu dok? Untuk diubah mindsetnya biar lebih baik lagi tuh kayaknya agak susah gitu dok. Iya atau tidak sebenarnya? Silakan dok. Jadi memang mengedukasi masyarakat itu ada banyak faktor ya keberhasilan. Pertama kan sumbernya, si penyampai berita, pesan. Yang kedua yang menerima receivernya, kemudian medianya apa, Betul. pesannya bagaimana. Nah, saatnya pengen bagus dan mudah pakai rumus 3G. Apa itu? G1 adalah guna, bahwa sampaikan itu berguna dia. Kalau berguna dia, oh kamu ingin tuannya bagus, pengen tuannya pengen berhaji misalnya. Tuanya pengen mandiri, pengen, ya pengen. Nah, ini pesannya, ini rumusnya. Kemudian yang kedua adalah gampang dilakoni, gampang dipahami, gampang dimengerti. Pesannya jangan terlalu ilmiah banget itu. Jadi jangan pakai istilah-istilah yang canggih-canggih. Masyarakat tidak doang ini. Nah, kadang-kadang si penyampai ini pengen menampakkan ilmunya tinggi, sehingga malah nggak doang ini. Yang mudah memang orang-orang intelektual, tapi masyarakat awam, karena kebanyakan pendidikannya rendah ya, SMP ke bawah gitu. Maka harus gampang dipahami, bahasanya bahasa rakyat, bahasa orang awam. Yang ketiga, harus gembira. Jadi pesannya yang gembira. Jadi misalnya kita mengajari pengen orang sehat bahagia, ya pakai rumus lagu sehat bahagia gitu. Pakai lagu-lagu daerah gitu. Jadi misalnya, oh ini orang rakyat Maluku ya, tapi pesannya pesan nasional. Dibikin lagu sehat bahagia, apakah resepnya, rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin yuk vaksin kita, baca tulis tetap berkarya setuanya saja gitu. Jadi pesannya dibuat yang mengena tapi dengan lagu-lagu yang mudah dipahami. Makanya ada dengan budaya, dengan pakai bahasa Jawa, misalnya Atmorodono, tapi isinya pesan kesehatan. Wah, ini pasti pasien-pasien yang datang gitu ya ke Dokter Probo untuk berobat pasti langsung sembuh ya habis berobat ya dok ya. Jadi nggak perlu 2 kali 3 kali udah langsung celing udah sehat dok ya. Dokternya sehat banget nih, semangat banget. Oke dok, dan juga nih dok, kalau ngomongin tadi kan kita sudah ada masalah promosi kesehatan gitu ya untuk mencegah. Tapi kemudian bagaimana dengan kelompok usia produktif yang ternyata memang sudah terlanjur sakit-sakitan dan sudah ada riwayat kesehatan yang mungkin tidak separipurna yang lain karena sudah ada riwayat sakit dari gen orang tuanya atau bagaimana. Nah itu bagaimana kemudian bisa menyemangati atau mungkin adakah yang harus diubah sehingga nanti tetap bisa optimis menjalani lansia dengan lebih baik lagi gitu dengan sehat. Bagus Diva, pertanyaannya bagus banget ya. Pemirsa, pertanyaan bagus nih. Jadi sebenarnya jadi tua tuh nggak harus sehat sih. Yang penting kuat beraktivitas. Kuat. Karena sehat itu untuk WHO konsepnya kan tuh angel banget ya, mewujudkannya ya. Sehat itu tidak ada sakit, tidak ada cacat, tidak ada lemah, just rosos. Wah kalau orang tua angel banget itu. Makanya yang penting tetap tidak harus sehat 100%, tapi kuat beraktivitas yang berguna untuk dirinya, dia nggak tergantung orang lain, tidak ngerepot orang lain, dan kalau bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Nah, kegiatan-kegiatannya apa saja? Ya apa saja yang bisa dilakukan dan termasuk kalau dia udah punya penyakit hipertensi, nggak usah stres, makanya harus dikendalikan yang penting aman, pakai obat herbal boleh, obat modern boleh, kombinasi kedua-duanya boleh, kegiatan yang namanya CAM, complementary and alternative medicine juga boleh, jadi herbal, meditasi, seni, apa aja boleh, yang penting tensi terkendali. Jadi dimakan terus Bu. Saya nggak makan obat, beli herbal, tapi repot loh. Ya nggak apa-apa, kemudian nggak apa gitu. Kemudian dia kegemukan, berat badannya tensi tinggi, tapi karena gemuk. Begitu berat badan turun, tensinya jadi normal. Bisa lepas obat itu. Nah, jadi katakan untuk sehat itu sebenarnya mudah, tapi jangan gampang lagi. Jadi sehat itu gampang, jangan gampang ke pengobatan. Nah itu yang ke satu. Yang kedua, yang penting juga tidak usah cemas dan
kelompok bergaul dalam kelompok-kelompok yang senasib peer group-nya. Oh, inner circle-nya ya. Iya, Oke, betul. oke ya. Jadi misalnya orang yang stroke tuh aku jadi beban. Oh, tergantung. Makanya ada ya stroke, kelompok orang stroke, ada kelompok asma, penderita asma berkumpul. Dan ternyata asma itu bisa berprestasi, Iya. stroke itu masih bisa berbuat. Ya sakit gula jantung itu bisa berkarya gitu. Jadi nggak semua harus sehat 100% tuh. Ya memang sudah sakit gimana? Iya. Yang penting kamu jangan sampai kita bukan kamu ya, kita jangan sampai menjadi ngerepoti orang lain, dependen gitu ya. Oke, jadi juga menemukan teman-teman komunitas yang akhirnya satu frekuensi dengan kita itu penting ya untuk bisa tahu oh kita punya teman-teman yang senasib, ayo kita bersama dong, kita bangkitkan lagi gitu ya dok ya. Dan lansia tadi harus punya sahabat muda, Sahabat orang muda. muda, oh oke. Atau gaya hidup yang muda, misalnya Iya. bisa WA, ya bisa buka YouTube, Iya. nah, bisa tanya, gimana tanyanya lah. Dengan itu dia bisa konsultasi gratis. Iya betul. Ya dengan bergaul dengan anak muda, otaknya akan katakan oleh Prof. T. Yakob, otak masih cerdas gitu ya. Refresh terus ya. Anak muda kan kreatif, akhirnya bisa kreatif gitu. Oke siap. Nah balik lagi ke Dokter Anung dok. Ini kalau tadi sudah banyak ya disinggung mengenai penyakit, kita bergeser dulu. Kalau Dokter Anung dari katakanlah memang dari pemerintah daerah DIY, ini seperti apa kemudian bisa memberitahu kita semuanya masyarakat DIY, oh ada loh kebijakan dari Pemda DIY yang kemudian bisa mendukung nih transformasi layanan kesehatan yang nanti bisa diterima oleh usia produktif dan juga lansia. Seperti apa kebijakan yang saat ini tengah digalakan? Iya, kebijakan dari Pemda DIY tentunya memang tidak terlalu berbeda dengan kebijakan dari pusat sebenarnya. Iya. Ya. Terkait dengan transformasi pelayanan kesehatan untuk usia produktif dan lansia ini. Ya. Jadi di awal kali saya sudah mengatakan memang pendekatannya adalah layanan yang diberikan kepada siklus hidup. Nah kebutuhannya apa sih untuk usia produktif atau remaja, untuk usia produktif atau usia dewasa itu kan. Yang jelas ketika wanita sudah masuk dalam usia subur, kemudian, nah itu juga kemudian diberikan kebutuhan-kebutuhannya. Salah satunya adalah ya ketika kemudian mau menikah, dia harus kemudian mendapatkan usia subur, imunisasi dan sebagainya. Kemudian ketika kemudian dia sudah berpasangan, kemudian dia bisa mendapatkan pelayanan untuk KB dan sebagainya. Nah ini kan pelayanan-pelayanan rutin yang selama ini sudah diberikan kepada masyarakat melalui puskesmas dan rumah sakit terutama. Nah yang penting di dalam transformasi pelayanan kesehatan ini sebenarnya adalah pelayanan prevensi atau pencegahan sekunder tadi. Makanya ada 14 screening tadi. Yang pertama adalah kita pemerintah daerah itu sudah memperkuat puskesmas. Bagaimana supaya dapat melakukan screening sederhana terhadap 14 potensi penyakit tadi. Itulah salah satu kebijakan. Yang pertama tadi adalah screening kebugaran. Atau screening obesitas. Obesitas dulu. Dengan hanya melihat berat badan dan tinggi badan. Di puskesmas ada berat badan, pengukur tinggi badan ada. Betul. Tinggal kemudian dibuat dalam rumus itu kemudian sudah ada kategori apakah dia obesitas atau tidak. Obesitas atau tidak itu risiko untuk terjadi penyakit tidak menular itu sudah terlihat dari situ. Walaupun ada faktor yang lain, Dr. Prabowo tadi sudah mengatakan. Yang kedua yang lebih mudah ada screening risiko stroke. Salah satunya tadi pemeriksaan. Kalau risiko stroke kan faktor risikonya banyak. Di sana ada pemeriksaan tensi, screening terhadap hipertensi, screening terhadap gula darah dan sebagainya. Itu puskesmas sudah bisa untuk melakukan sebenarnya. Terus kemudian screening terhadap penyakit jantung, risiko penyakit jantung. Ini puskesmas juga sudah kita siapkan sebenarnya dengan jejaringnya untuk pemeriksaan EKG sederhana, secara sederhana. Tadi tensi, EKG itu kan jelas sudah dua hal yang kemudian bisa untuk mendeteksi risiko untuk terjadi penyakit jantung. Kanker itu seperti apa? Kanker ditahan dulu ya dok ya. Nanti boleh dilanjutkan di segmen terakhir. Kita masih punya satu segmen lagi. Betapa ini menarik sekali mengenai transformasi layanan kesehatan pada usia produktif dan juga lansia. Seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Agar masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY.
anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Nah pemirsa, kalau boleh tanya apa sih kira-kira yang memotivasi Anda untuk bisa terus hidup sehat? Kalau saya pribadi sih dikasih pertanyaan seperti itu saya akan menjawab saya ingin membersamai anak-anak saya, keluarga saya hingga nanti mereka dewasa agar nantinya saya bisa berfoto bersama dengan cucu-cucu mungkin ya. Mungkin itu juga menjadi salah satu motivasi Anda. Mungkin Anda juga punya motivasi yang lain, tidak mengapa. Yang penting saat ini Anda tetap bersama dengan kami dan masih kami buka untuk Anda yang ingin bertanya di 451777. Masih sama tema kita mengenai transformasi layanan kesehatan pada usia produktif dan juga lansia. Tentunya kali ini kerjasama Jogja TV bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Melanjutkan yang tadi Dokter Anong, nih masih ada yang ganjel nih, gantung nih soal kanker tadi Dok, silakan dilanjutkan. Ya kanker ini tadi Dokter Prabowo sudah mengatakan, memang kanker, stroke, jantung ini kan adalah layanan kita sudah menyiapkan layanan prioritas untuk penanganan itu. Tapi itu kan sebenarnya terlambat seharusnya ya. Seharusnya kalau bisa dicegah dari awal kan layanan itu mungkin tidak membutuhkan penanganan yang komprehensif lah katakanlah. Jadi pencegahan lebih bagus. Nah, kanker ini menjadi salah satu yang menjadi prioritas juga. Ada 4 kasus kanker terutama, yaitu untuk wanita itu 2, yang khusus untuk wanita itu 2, yaitu kanker payudara dan kanker leher rahim. Kemudian yang umumnya, yang lainnya adalah kanker kolorektal dan kanker paru. Ini kasusnya cukup tinggi sehingga pemerintah memprioritaskan untuk melakukan screening atau deteksi awal terhadap risiko terjadinya penyakit itu. Kalau untuk kanker payudara jelas ya, masyarakat dilatih untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri wanita ya. Pada itu sudah dilatih kepada seluruh masyarakat. Nanti kalau memang kemudian ketika dilakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari ternyata kok ada kecurigaan itu kan, datang ke tenaga kesehatan untuk dipastikan apakah kecurigaan itu memang berhubungan dengan risiko untuk terjadinya kanker. Namanya sadanis, pemeriksaan oleh tenaga kesehatan nantinya. Nah, kalau kemudian tenaga kesehatan melihat bahwa oh ini ternyata memang risiko, itu baru kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan di tingkat rumah sakit ininya seperti itu. Nah, kalau yang kanker leher rahim secara masif kita sudah melakukan pemeriksaan IVA ya, inspeksi visual menggunakan asam asetat. Itu salah satu screening yang cukup sensitif untuk melihat risiko untuk terjadinya CA serviks atau kanker leher rahim gitu ya. Nah, ketika kemudian setelah dilakukan itu ada kecurigaan ya biasanya diagnosisnya pasti dengan pemeriksaan patologi anatomik atau kemudian dengan pap smear ya biasanya ya. Yang kedua adalah kanker kolorektal, kanker pencernaan. Itu deteksi dini sebenarnya apakah kemudian ada pernah sih feses atau tinja kita bercampur dengan darah. Itu salah satu deteksi awal untuk mendeteksi apakah ada risiko terjadi kanker kolorektal atau tidak. Nah, kalau kemudian yang terakhir adalah kanker paru nih. Kanker paru tadi Pak Dr. Prabowo sudah mengatakan nih, screeningnya adalah screening faktor risiko. Jadi apakah mohon maaf tingkat polusi kepada kita tinggi tidak gitu kan. Mungkin pada orang-orang yang perokok, kemudian petugas-petugas yang potensi polusinya tinggi atau ada faktor-faktor risiko yang lain itu biasanya tinggi. Itu 4 penyakit di kanker yang menjadi prioritas untuk deteksi. Untuk kanker usus tapi yang penting selain ada darah adalah meringkil-meringkil kayak serindil wedus. Nah, kecil-kecil pendek-pendek itu waspada ya. Yang penting itu. Kemudian lama-lama kok sulitnya BAB sulit, tiga itu. Sudah dilengkapi ya Dok ya. Berarti saya juga langsung nanya ke Dokter Probo kalau gitu Dok. Kalau dari tadi kita fokusnya sudah pencegahan gitu ya. Ini sekarang kita fokusnya ke lansianya sendiri. Bagaimana sih cara merawat lansia sebenarnya Dok? Ya, merawat lansia itu bisa 2 ya, di rumah sakit atau di rumah sendiri. Nah, kalau dirawat rumah di lansia itu sakit masih bisa gerak atau tidak bisa gerak, beda ya. Kalau dia tidak bisa gerak, kita care at home, home care, rawat rumah. Nah, ini kunci ada 4 ya. Pertama, berikan perasaan enak untuk yang sakit. Ya, jadi perasaan enak itu bisa Eyang
yang gimana mau makan apa ya ini kita lu sumo panas banget kipas ya aku pengen putune dipasang ya oh aku mau di setelke keroncong toh pop toh dangdut toh ya dibuat senang yang kedua adalah nutrisi tepat dan cocok ya cocok seandainya nggak cocok nggak apa-apa kita harus didenda nggak mau makan daging nggak mau susu nggak mau, tapi bersantan mau, santan. Susu kan mirip santan, dimasukkan dalam sayur. Gitu. Iya. Kemudian yang ketiga adalah jaga kebersihan. Jaga kebersihan, hati-hati kebersihan dengan tetap mandikan, bisa tidur. Makanya harus ada latihan merawat long term care ya. Di kesehatan ada perawatan jangka panjang. Itu kami udah latih sejak 2019 ya dokter Anung ya. Udah ngelatih di Jogja tuh dilatih dah sebelum COVID ya. Cara ngelatih gimana cara memandikan, tiduran, memiringkan, nggak kena degup itu busuknya karena tekanan itu. Jadi memandikan, ngeramasi, ya sambil tidur gimana, itu diajari. Yang terakhir adalah biarkan istirahat. Jadi kuncinya itu. Nah, nanti kalau ada keluhan, sebaiknya si yang rawat tadi harus punya channel dengan puskesmas, kader atau dokter keluarga. Oke, siap. Dan juga nih terakhir nih silahkan untuk Dokter Anung saya minta untuk diberikan closing statement-nya juga dok. Dan juga mungkin bisa dilengkapi juga dengan bagaimana sih kemudian untuk kelompok disabilitas ini bisa mendapatkan layanan kesehatan gitu kan. Sehubungan dengan transformasi layanan kesehatan itu sendiri di usia produktif dan juga lansia seperti apa? Monggo silakan nih. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Itu adalah transformasi pelayanan kesehatan dengan paradigma sehatnya tadi. Nah, saat ini pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedang melakukan transformasi pelayanan kesehatan dengan menggalakkan sebanyak mungkin sasaran untuk dilakukan screening terhadap 14 potensi masalah penyakit yang berat tadi. Nah, itu sudah bisa dilakukan di puskesmas. Nah, kemudian dengan cara yang sangat sederhana dan tidak menakutkan gitu kan. Jadi monggo kemudian bisa bertanya ke puskesmas terdekat untuk proses-proses screeningnya tadi. Sangat sederhana, hanya pemeriksaan tekanan darah, hanya kemudian kadangkala hanya pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan laboratorium sederhana dengan rapid test hanya ambil darahnya di jari dan sebagainya. Nah, dengan mengetahui secara dini, intervensinya akan lebih mudah. Tentunya adalah bagaimana kemudian kita melakukan gaya hidup sehat. Betul. Gaya hidup sehat. Tadi Pak Brobo sudah sangat banyak menyampaikan dengan istilah-istilah yang luar biasa, singkatan-singkatan yang luar biasa. Dan dengan gaya hidup sehat, faktor-faktor risiko nanti mungkin akan terkendali dan kita tidak akan jatuh ke dalam penyakit yang sudah kita punya risikonya tadi. Nah, yang terakhir mungkin untuk disabilitas. Nah, disabilitas itu sebenarnya juga punya hak sebenarnya. Punya hak untuk dilakukan pelayanan kesehatan yang sama ditambah dengan hak-hak mereka ketika mereka menyandang disabilitas. Nah, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu mempunyai regulasi peraturan gubernur tentang pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas. Dan ini memang dibiayai oleh oleh Jamkesos namanya ya. Kita punya balai penyelenggara jaminan kesehatan sosial dan selain itu kami juga dinas kesehatan juga melakukan screening terhadap teman-teman disabilitas itu, sekaligus kita ada posyandu khusus untuk teman-teman disabilitas. Kita juga dilakukan screening di sana. Ketika mereka membutuhkan layanan-layanan katakanlah untuk penguat disabilitas mereka, itu ketika masuk di dalam standar kami itu juga dibantu pembiayaannya oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Itu adalah jaminan untuk penyandang disabilitas di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, luar biasa. Jadi memang setiap orang itu berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama ya, karena semuanya setara. Siap. Kalau dari Dokter Probo sendiri, Dok, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan pasien-pasiennya, alumni pasien dokter gitu mungkin ya, silakan. Bagi yang sehat, jaga kesehatan, rumus sederhana ini. Yang sakit, jangan sampai sakit lagi ya, dengan rumus ini. Tembang Asmo Londono ya. Ingin sehat, jarang sakit, makan minum, toyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup bertakwa,
tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Untuk takwa jangan lupa suka menolong orang, sering sedekah dan berpuasa. Untuk hobi, jadikan hobi jadi profesi yang kedua. Wow. Insya Allah jadi sukses. Oke, siap. Sudah lengkap semuanya informasi kita dapatkan mengenai transformasi layanan kesehatan pada usia produktif dan juga lansia. Sudah banyak tips yang dibagikan, tinggal nanti aplikasinya, prakteknya yang paling penting ya. Oke, siap. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Dr. Gregorius Anung Trihadi MPH. Beliau adalah Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Pak Anung sudah berkenan hadir nih Sama-sama, Dr. Mbak Anung Tifa. di sini. Kemudian juga Dr. Probo Suseno, SPPD Kagerka, Finasim SEMM. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam RSUP Dr. Sarjito. Terima kasih Dr. Probo Terima kasih, sudah Tifa berkenan dan hadir di pemirsa. sini. Makasih. Terima kasih, Bu Mejo. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Semoga nanti bisa Amin. berbagi tips lagi di lain kesehatan. Dan pemirsa, itu dia tadi ya obrolan kita di Bincang hari ini mengenai transformasi layanan kesehatan pada usia produktif dan juga lansia. Akhirnya, saya Latifah Nur Muslimah mewakili kerabat kerja yang bertugas harus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Persembahan terakhir dari teman-teman RW 2. Silakan.